Ibu seluruhnya, selamat pagi nakku. Apa kabarnya? Ibu berharap kabar kamu baik-baik saja. Nah, berjumpa lagi dengan Ibu Elizabeth Toha. Di sini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran kita, yaitu tema 3B, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 4, menyayangi hewan, pembelajaran 5. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, kamu dapat menuliskan isi cerita dan menjelaskannya dengan benar. Yang kedua, kamu dapat menuliskan pecahan senilai menggunakan gambar. Yang ketiga, kamu dapat menyebutkan pembagian tugas di sekolah. Nah, perhatikan baik-baik. Johnny dan keluarga berkunjung ke kebun binatang. Mereka melihat rusa yang sedang makan rumput. Rusa-rusa tersebut dirawat dengan baik. Johnny teringat akan sebuah cerita tentang rusa yang pernah dibacanya. Mari kita dengarkan cerita tentang kera dan rusa yang ada di halaman 112. Ibu bacakan dari sini, kamu dengar dari sana ya nak ya. Oke? Kera dan rusa. Suatu siang yang terik, tampak seekor rusa sedang berjalan tertatih-tatih. Nafasnya terengah-engah karena sangat kelelahan. Kebetulan di depan ada sebuah pohon rindang. Di pohon itu tampak ada seekor kera sedang duduk di cabang pohon. Rusa pun memutuskan untuk berteduh di bawah pohon sebentar. "Oh rusa, kamu tampak lelah sekali. Kamu mau kemana?" tanya kera dari atas pohon. "Aku sangat haus kera. Aku mencari sungai untuk minum, tapi sampai sekarang belum menemukannya. Apakah kamu tahu di mana sungai yang paling dekat dari sini?" jawab rusa. "Aduh, kasihan sekali kamu rusa. Kalau kamu mencari sungai dari sini masih sangat jauh. Tapi di ujung jalan ini ada sebuah danau. Air di sana cukup jernih. Kamu bisa minum di sana," ucap kera. "Oh, benarkah kera? Terima kasih banyak," saut rusa. Rusa pun mencoba bangkit dan berjalan sesuai petunjuk kera. Setelah berjalan dengan susah payah, akhirnya rusa menemukan danau seperti yang dikatakan kera. Rusa pun menghilangkan rasa hausnya dengan meminum air danau tersebut. Wah, ternyata kera itu benar. Dia kera yang sangat baik. Aku akan membalas kebaikannya di lain waktu, gumam rusa. Setelah cukup minum dan beristirahat, rusa bergegas untuk pulang ke rumahnya. Untuk menuju ke rumahnya, rusa harus melewati jalan yang sama seperti saat ia berangkat. "Oh ya, nanti aku akan menemui kera lagi dan mengundangnya ke rumahku sebagai bentuk terima kasihku," pikir rusa. Namun, saat melewati pohon tempat beristirahatnya tadi, rusa tidak melihat kera. Pohon itu tampak kosong. Akhirnya, rusa memutuskan untuk langsung kembali ke rumahnya saja. Tiba-tiba, dari balik semak-semak di tepi jalan terdengar suara samar-samar. Rusa merasa takut mendengar suara itu. Rusa pun mempercepat langkahnya. Namun, suara samar-samar justru terdengar semakin jelas. Kini, rusa mendengar suara tangisan dan permintaan tolong. Ternyata, tangisan itu berasal dari kera yang terperosok ke dalam lubang di semak-semak. Nah, sekarang perhatikan baik-baik, ada situ pertanyaan yang ada di halaman 113 bagian bawah cerita. Pertanyaan pertama, informasi apa saja yang kamu dapat dari cuplikan dongeng di atas atau dari cuplikan dongeng tersebut? Ayo apa? Iya, benar. Informasi yang ada di dongeng tersebut yaitu kera membantu rusa menunjukkan sumber air karena rusa sangat haus. Oke, baiklah. Lanjut pertanyaan kedua.
Siapa sajakah tokoh yang terdapat dalam dongeng tersebut? Ayo, siapa saja? Iya, benar. Tokoh yang terdapat dalam dongeng tersebut adalah kera dan rusa. Oke, pertanyaan ketiga. Bagaimana sifat tokoh-tokoh tersebut dan apa saja isi dongeng tersebut? Oke, iya benar. Sifat kera itu baik dan suka menolong. Begitu juga dengan sifat rusa. Nah, isi dongeng tersebut sama dengan soal yang nomor 1. Ya, kera membantu rusa menunjukkan sumber air karena rusa sangat haus dan suatu saat rusa ingin membalas kebaikan si kera. Pintar. Oke, Ibu lanjut lagi. Sekarang perhatikan video berikut ini. Video ini Ibu Guru akan menjelaskan mengenai pecahan yang senilai menggunakan gambar. Baiklah anak-anak Ibu, sekarang perhatikan buku tema 3B kamu, halaman 114 ya. Ayo berhitung. Di kebun binatang, Joni makan bersama keluarganya. Joni memotong apelnya menjadi 2 bagian yang sama besar. Ini ya, menjadi 2 bagian sama besar. Joni kemudian makan 1 bagian. Nih, 1 bagian. Ibu memotong apel miliknya menjadi 4 bagian sama besar. Ini dia. Ibu kemudian makan 2 bagian dari apel tersebut. Jadi, gambar yang pertama ini adalah bagian apel yang dimakan Joni dapat ditulis dalam bentuk pecahan 1/2 ya. Dari gambar yang kedua ini adalah 2/4 ya, karena 2 yang dimakan dari 4 bagian. Begitu ya. Ini 2/4 begitu. Oke. Sekarang di sini ada pertanyaan. Siapakah yang makan bagian apel yang lebih besar? Ayo, siapa? Ayo. Ya, benar sekali. Yang makan bagian apel yang lebih besar itu tidak ada, atau bisa dibilang sama besarnya ya, sama besarnya. Oke? Selanjutnya, pecahan yang berbeda, pembilang dan penyebutnya dapat bernilai sama. Oke? Perhatikan gambar pecahan yang ditunjukkan bagian yang diwarnai. Oke, perhatikan ini. 1 bagian dari 2 bagian yang sama. Ini kan sama besar ini nakku, kiri kanannya. Jadi nilai pecahannya yang ini adalah 1/2. Oke, mantap. Selanjutnya ini 2 bagian dari 4 bagian yang sama. Ini dari 2 bagian yang diarsir dari 4 bagian yang sama. Jadi nilai pecahannya 2/4. Oke, selanjutnya 4 bagian dari 8 bagian yang sama. Benarkah itu? 1, 2, 3, 4. Ya, 4 bagian dari 8 bagian yang sama. Jadi nilai pecahannya yaitu 4/8. Oke, baiklah. Nah, setelah kamu sudah memahami tentang pecahan senilai, sekarang kamu juga harus memahami apa saja tugas kamu di sekolah. Di sekolah juga Ibu Guru biasanya membagi kamu tugas, yaitu ya, kamu sebagai siswa di sekolah, kamu juga mempunyai tugas. Apa saja itu? Yang pertama yaitu belajar. Yang kedua, taat pada peraturan sekolah. Yang ketiga, patuh dan hormat kepada guru. Yang keempat, menuruti semua perintah guru. Yang kelima, menghargai guru. Yang keenam, memperhatikan jika diterangkan materi oleh guru. Yang keenam, disiplin. Yang ketujuh, menjaga nama baik sekolah. Oke. Nah, Ibu Guru wali kelas juga mempunyai pembagian tugas yang harus dilaksanakan. Apa saja itu? Yang pertama itu mengelola
kelas ya. Ibu guru, wali kelas wajib mengelola kelas dengan baik. Yang kedua, penyelenggaraan administrasi kelas. Yang ketiga, pengisian daftar atau kumpulan nilai ya. Yang keempat, pembuatan catatan khusus tentang siswa. Yang kelima, pencatatan mutasi siswa. Yang keenam, mengisi buku laporan penilaian hasil belajar kamu ya. Yang selanjutnya, pembagian buku laporan hasil siswa. Ini biasanya dibilang rapor. Oke. Nah, itu adalah tugas ibu guru ya jika sudah di sekolah. Dan kamu juga punya kan tugas kamu? Oke. Sekian materi yang Ibu sampaikan. Semoga materi ini berguna bagi kamu. Oke, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Selamat pagi dan salam sehat.